kuat pesonaku. Ranger guys, udah diaman guys. Fanny juga dikasih lolos kah? Fanny dikasih lolos guys. Sang makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Sihir adalah hidupku. Fanny dikasih lolos ya kan. Kita record juga udah. Mamski udah ngamanin Harit ya kan. Bisa fleksibel tentunya. Kalau misalnya dijadiin mid laner ya, bisa jadi sosok yang juga cukup tangguh buat ngasih damage. Cuman kalau misalnya buat main ke arah gold juga akan jadi lawan yang menurutku sih seru ya, buat ngelawan seorang Granger yang kini ternyata dipakai oleh seorang Ryutidzi guys. Bukan aku yang Fanny. Iya bukan kamu, tapi Sano juga sempat kulihat main Fanny emang gacor juga guys. Jadi bisa dibilang ini adalah orang-orang yang udah sangat berkompeten main hero Fanny guys ya. Sano Mamski bebas itu dulu juga jago guys ya. Pasir tunduk dengan Khalid yang juga ternyata berhasil diamankan oleh serang Vince. Kita lihat dua pick line akan terjadi. Tapi sebelum itu kita akan lihat juga band-band yang akan dilakukan lagi oleh teman-teman dari tim EPOS dan juga RRQ guys. Sudah lama Ini asli Loh kah? gak ngeband kah guys? Oh kalian ya yang di band ya. Kita lihat Five mencoba mengamankan hero Franco ya. Badang, kini akan mulai dijadikan opsi. Mungkin yang akan jadi roam adalah Vince ya. Onyx PH Timnas Bumi. Timnas Bumi kata Denny. Timnas Bumi. Jalanku sendiri. Monton berjanda guys. Dengan pick yang juga kini akan dilakukan langsung oleh seorang Five. RR 1-1 Onyx. Harusnya ke arah roam atau mungkin ke arah mid laner guys. Tarsha masih ada, Cecil juga masih ada. Suzin pun kayaknya dikasih lepas. Jadi masih banyak opsi. Lydia kah? Loh, Lilia punya burst damage yang cukup kuat juga dan bisa jadi ancaman kalau misalnya dikasih space buat melakukan sebuah rotasi ya. 1-1 Mar. Dengan Parsha yang juga ternyata udah berhasil diambil alih oleh serang main, dan kita akan langsung mulai untuk game yang ke Seru. 2 teman-teman ya. Satu sama kah? Gelo guys. Satu sama kah? Infokan ya live score ya nanti ya teman-teman ya. Aduh, salah. Infokan ya nanti ya teman-teman ya. Infokan live score. Lihat Idok berasa, lihat tigeralnya dan Gelo. Dennis dipuji guys. Dennis tadi dipuji kah Dennis? Dennis auto salting ya teman-teman ya. Salting melayang ke langit ke 50 guys. Mas. Oke, kita akan lihat EPOS versus RRQ. Bisut katanya. Dennis. Waduh, ganteng gua. Ini main Lailia alamak katanya ya. Boleh. Nggak apa-apa gak sih guys? Kalau tidak ada yang lawan mah keulang lagi. Final M6. Kalau RRQ yang maju perlawanannya. Nah, ini ya. Kita lihat aja guys. Dukung tim favorit kalian di ESL dan juga dukung tim favorit kalian di sini teman-teman ya. Karena EPOS dan juga RRQ siap bertarung di game kali ini. Ada seorang Ryutidzi dengan memakai Granger, ada Fenrir yang mencoba untuk memakai Badang. Maling Pangsit mengambil kesempatan satu Bores buff supaya akan mencoba untuk diambil. Di saat seorang Vince kini mulai ke arah tengah, memberikan pressure besar ke arah serang Five yang ada di sana. Dan kita lihat serang main yang juga masih mencoba bertahan di arah belakang, nggak mau buru-buru, melakukan satu buah platingan kembali untuk bisa tentunya mengusir Wave Neon di area depan sana. Dan Vince mulai bergerakkan melakukan sebuah pertarungannya, memberikan mungkin kontribusi yang cukup baik dalam melakukan pressure yang lebih bakal menyulitkan ke arah seorang Fanny di sana ya. Karena serang Sano yang kini dengan memakai Fanny sepertinya akan sangat berbahaya ya kalau misalnya dikasih space buat bisa berkembang. Bisa mengambil ke arah sebuah lava golem pun malah terjadi ke arah serang Maling Pangsit ke arah depan di sana. Tinggal tadi satu sontekan yang juga seperti diarahkan. Trustboot pun jadi item tambahan dari sang Ryutidzi yang kini malah membuat serang Vince pun harus berhati-hati dengan dari sekaratnya pun harus mencoba kabur. Mencoba selamat dari sebuah pertarungan yang bisa membaikkan dirinya, tapi sebuah first bolt malah diarahkan di arah top lane dengan adanya Amaterasu. Berhasil menangkan pertarungan di arah top lane dengan Fenrir yang harus kini berhasil ditumbangkan ya.
Fenrir yang tumbang untuk pertama kalinya malah membawa kesempatan untuk seorang Amaterasu melakukan satu penghancuran Kara Shield, dan ini bakal memperkokoh sebuah gold dari seorang Amaterasu ya. Dan harus lebih berhati-hati untuk bisa melakukan penyerangannya dengan baik ya. Dengan Vince juga udah mulai bersiap, serangan mungkin bisa terbuka di top lane dengan mencoba memberikan gengkian, apalagi dengan main yang juga kini mulai datang. Tentunya bakal mempersiapkan sebuah serangannya untuk bisa membuat point kill untuk teman-teman dari tim hierarki. Kita lihat dengan zoning yang juga kini bakal terjadi. Jadi diprioritaskan untuk bisa ngambil keras buat Sartel seperti di top lane dengan Maling yang mulai bersiap. Akan mencoba menggunakan satu buah retribution-nya, dan Maling mengambil sebuah Sartel yang bersama dengan cukup baik yang ada di sana. Dengan Sartel yang pertama berhasil diamankan. Kita lihat dari sang Ryu TZ masih menunggu, nggak mau terburu-buru. Mencoba untuk memberikan beberapa tembakan bersama dengan satu buah Rhapsody yang juga cukup kuat. Kaido pun harus lebih berhati-hati. Tapi dengan adanya serangan kita lihat satu buah Cutthroat pun juga akhirnya berhasil untuk memberikan sebuah luka lebih. Luka yang nggak akan mudah untuk cukup pulih ya. Dengan Vince yang juga kini mulai datang dan bakal mencoba untuk membuat serangan Mam. Sudah kesulitan untuk bisa mengambil sebuah langkah recall pulang. Namun dengan adanya sebuah haircut yang kini malah diberikan, malah membuat serang Vince pun dalam ancaman. Fairy pun mencoba untuk memberikan sebuah bantuan. Tadi satu buah pukulan seperti diarahkan, meskipun face crack masih belum bisa terjadi. Dan ada bantuan dari serang Ryu TZ, ini bakal menjadi bencana lebih. Apa dengan serang main juga mencoba membuka satu buah video extract dan hampir saja berhasil untuk memberikan luka lebih. Namun Cutthroat pun terjadi dan Ryu TZ pun harus tereliminasi. Bersama Sando dengan serang Kaido. Jadi kerugian pun cukup dalam harus dirasakan. Apa dengan Mam yang kini sendirian dan harus bertahan dengan harus dikepung langsung. Mam masih still survive. Meskipun akhirnya harus terkena satu buah one last hit dari serang main, menjadi penggagal untuk seorang Mam masih bisa pulang ke arah belakang. Discrack pun tadi juga seperti berikan, tapi seorang Fenrir pun gagal bisa pulang. Untungnya main masih juga berhasil selamat dalam sebuah pertarungan. Ini mencoba untuk mencari tempat yang cukup aman untuk bisa berlindung, apalagi dengan darah yang nggak cukup banyak akan membuat serang main kayaknya dalam fase yang berbahaya jika ingin memasakkan sebuah pertarungannya di bagian depan sana ya. Dengan satu buah video strike lagi yang seperti akan langsung digunakan oleh sang main, mencoba memberikan pressure. Vince masih menunggu. Kita lihat dengan kini mulai mencoba untuk memberikan sebuah rotasi ke arah top lane. Range Sestromnya terbuka. Dengan Amaterasu yang juga berhasil membuka sebuah final slash. Mencoba untuk mengancam ke arah serang Vince yang kini harus mencoba untuk ke arah belakang. Recall pun terjadi lagi, tapi main pun kini masih mencoba untuk memasakkan Hunter Strike. Jadi tambahan yang ternyata udah seorang Ryu TZ pun kini berhasil untuk dapatkan ya. Mencoba untuk mendapatkan beberapa item lain yang mungkin bisa membuat seorang Ryu TZ semakin kuat dalam melakukan pertarungan ya. Dengan tentunya juga harus mementingkan sebuah turtle yang ada dari top lane yang kini bakal diperebutkan oleh kedua tim. Dengan gold yang kayaknya nggak terlalu berbeda jauh dan point kill yang juga nggak terlalu bahkan sama ya dari kedua timnya. Jelas seperti akan lebih difokuskan ke arah sebuah turtle karena mungkin bisa menambah sebuah gold untuk sebuah tim. Dengan retributionnya bakal persiapkan langsung oleh serang Maling yang ternyata berhasil untuk bisa mengambil dengan satu buah retributionnya lagi. Dengan satu second dari seorang Maling. Ini mencoba untuk menyebabkan sebuah masalah. Apalagi dengan pemain-pemain dari pasukan tim Epos yang ternyata masih belum mau untuk menyerah di sana. Ini mencoba untuk mengerahkan serangan karena sebuah purple. Vince pun harus ditumbangkan. Bila seorang Kaido pun juga akan mencoba untuk lebih memberikan mungkin satu santekan lagi sehingga purple mungkin bisa diambil. Tapi sepertinya gagal terjadi. Tapi Ryu TZ pun kini terancam. Dengan Warwick yang juga udah berhasil diamankan, seperti akan mencoba memberikan satu buah pukulan karena serang Five yang harus terkena sebuah surprise dan Hairguard pun dimainkan dan Black Sus pun tadi sempat terjadi, tapi seorang Five gagal selamat dan harus tertumbangkan. Kita lihat Five karena tadi udah jadi pemain yang udah berhasil cukup kuat untuk bisa memberikan gocekan, tapi meskipun terkena tumbangan, sebuah killing spree pun berhasil terjadi dengan turret yang juga kini akan berhasil dihancurkan langsung untuk pasukan dari Hierarki. Dari Ponas berhati dan harus terkena satu Death Sonata nyasar dari seorang Ryu TZ. Buset, dari arah samping itu bukan nyasar ya, tapi terukur dengan sangat baik. Dia tahu jalan yang akan dilalui ya oleh seorang Kaido yang juga kini masih berhasil menambah lagi kekuatan tambahan buat teman-teman dari Hierarki dalam membuka satu buat team fight. Bahkan Five pun kini kembali terancam. Untungnya Black Sus-nya pun berhasil digunakan dan Vince harus mundur jenak. Recall menjadi tempat terbaik untuk seorang Vince bisa selamat pulang. Namun turret pun kini juga berhasil dihancurkan. Di match yang ketiga masih ada kosong, teman-teman yang pengen ikutan bisa.
Dengan beberapa tembakan lainnya, seorang Ryu TZ mencoba untuk mengancam sepertinya. Dengan Fenrir juga kini kembali mencoba untuk memberikan lagi keterlibatannya ke area atas sana. Pavilion masih akan juga diplatin dengan cepat harusnya oleh seorang Fenrir ya, meskipun harus juga mementingkan turret dari tim lawan ya. Bisa dihancurkan juga pada sebuah pertarungan yang kali ini. Apalagi dengan gadenya pemain dari pasukan tim EPOS yang kini mulai bertahan lagi ke arah top lane. Mereka lebih mencoba untuk melakukan sebuah penyerangannya difokuskan ke arah tengah ya. Dengan sebuah turret yang seperti akan jadi sebuah opsi untuk bisa mereka dapatkan di sana. Dan kita lihat dari serang Sano yang berhasil untuk bisa mengambil ke arah seorang pemain. Yang Slice pun gagal untuk terkonek. Dengan kini satu buah fish crack yang juga masih akan dilakukan oleh seorang Fenrir dan bantuan Regicester pun juga mencoba untuk diberikan. Serang Fish pun harus diamankan dan sayangnya Fenrir pun jadi korban kedua. Double kill pun terjadi dan kini mencoba untuk membuka ke satu buah triple kill, tapi sepertinya pengambilan keras botar ataupun jadi ada sebuah pengambilan yang akan langsung dilakukan oleh serang Sano di sana ya. Mestinya masih kosong, teman-teman yang pengen ikutan bisa ya. Kalau gratis, lihat nanti kalau ada gratisan kita tampung-tampung teman-teman ya. Dan kini ada satu tembakan lagi pun berhasil terjadi Ryu TZ. Apakah berhasil untuk bisa memberikan luka lebih? Dengan harus memukul mundur lagi pasukan dari tim EPOS seperti kari belakang di match kali ini. Benar-benar cukup terancam pergerakan dari pasukan tim EPOS meskipun dari segi permainannya. Ini mereka udah dapetin 2 turret ya. Oke Fizz, berarti kalau udah bisa aku catat di match ketiga ya. Fizz, catat di match ketiga guys. Dengan kita lihat beberapa tembakan tambahan yang juga kini dikirimkan oleh seorang Ryu TZ. Mencoba menghancurkan Kasboy dan surat langsung untuk match yang kali ini. Amiterasu pun masih berhati-hati, tapi berhasil menggunakan satu buah final slash. Mencoba untuk kembali menyerang dengan bantuan 2 orang pemain, tapi lihat seorang Ryu TZ yang juga kini mulai bersiap untuk bisa terlibat dalam sebuah pertarungan. Tentunya satu beda Sonata berhasil menggugurkan langsung pasukan dari tim EPOS untuk bisa melakukan pertarungan kembali di depan sana. Mencoba memukul mundur sejenak dan kita lihat pergerakan dari serang main. Menjadi pemain yang akan kembali dari belakang dan harus benar-benar positioningnya cukup baik ya. Jika ingin memanfaatkan pertarungannya di match yang sekarang. Belum lagi dengan serang Sano yang kembali akan mencoba mengincar. Seorang main pun kini harus dalam sebuah ancaman lebih. Dengan unsungnya sebuah serangan yang kini bakal difokuskan lebih ke arah serang pemain yang kini sedang sendirian. Mamski terlihat harus jadi pemain yang terkena tumpangan. Berhasil kabur dan terlalu memaksakan. Sementara satu buah speed push pun juga sempat diarahkan. Amaterasu mencoba untuk menggiring Wavina untuk bisa bermain ke arah Tuplin dan Fenrir ya. Untungnya stay dalam sebuah posisi sehingga menjadi tempat yang cukup baik untuk bisa seorang Fenrir pun menggagalkan sebuah inisiasi ya. Meskipun ada pengambilan yang juga terjadi bagian bawah dengan harus kehilangan seorang maling dan turretnya pun berhasil dihancurkan langsung oleh serang Five. Mencoba untuk membuat serang main kini bakal kesulitan menahan di area bawah. Dengan pergerakan dari serang Fanny yang kembali melakukan sebuah serangannya di depan sana. Bahkan Ryu TZ pun terkena sebuah godlike dan kita lihat lagi siapakah yang akan jadi opsi berikutnya. Dengan range Sestrom yang juga sempat dilakukan. Tentunya Fizz dan juga serang Fenrir pun masih cukup kuat dalam melakukan sebuah penahanan. Maka mencoba untuk memberikan lagi keterlibatan ke arah tengah dengan Wave Neon yang akan kembali di plating ya. Teman-teman dari tim RRQ, kalau kita dari segi permainan memang masih cukup baik dan masih cukup disiplin ya. Tinggal mereka gimana caranya agar bisa lebih baik lagi dari segi team fight yang akan mereka lakukan ya. Dan itu yang akan membuat pasukan dari tim EPOS mungkin bakal dikejutin ya dengan beberapa pertarungan yang mungkin bisa untuk teman-teman dari tim EPOS menangin ya. Dengan adanya Sano yang kini juga masih melakukan sebuah penculikan ke arah pemain. Mencoba untuk mencari tempat di mana seorang pemain mungkin bisa diculik ya. Samping ring Sandstrom tadi juga sempat terbuka dan Amaterasu pun harus tersenggol. Udah berhasil untuk bisa pulang dan gengkingannya pun berhasil dimanfaatkan, tapi sebuah purple-nya harus bisa dijaga juga karena mungkin bisa jadi tempat di mana sebuah kontes pun terjadi di sana. Bersama dengan Lord yang juga kini bakal sepertinya dipertaruhkan. Gerakan diserang Sano gagal untuk bisa membuat dirinya pun selamat. Sebuah death zone ataupun juga sempat terjadi. Bersama dengan Rhapsody membuat Five pun harus seperti kali belakang lagi bersama Kaido kali dan pengambil karena Lord pun sepertinya akan jadi sebuah solusi untuk langsung bisa didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dengan Lord yang kini bakal mencoba untuk diambil dan satu buah pukulan pun juga sempat dilakukan dan maling mengambil karena Lordnya dengan harus juga menumbangkan 2 orang member dari pasukan tim EPOS di sana. Bersama masih tersedia dan bahkan kita lihat teman-teman Jarji Margi pun kini berhasil untuk mendapatkan lagi seorang bahkan 2 orang pemain di sana.
Lihat dengan Dora pemain yang juga kini kembali respawn, bakal mencoba untuk menahan beberapa pertarungan dan bahkan main pun jadi spot target dengan maling yang juga kini akan jadi opsi kedua untuk serang Sano kali ini. Untungnya tenaga pun habis dan main pun juga hampir saja tertembak lagi, dan namun Black Case-nya terlalu dekat dan harus jadi opsi untuk langsung bisa ditumbangkan di saat penghancuran kartu pun kini boleh terjadi buat pasukan tim RRQ yang kini bakal mulai mencoba untuk menghancurkan sepertinya sebuah surat yang ada di area bawah kali ini. Bisa mendapatkan sebuah surat di area bawah akan menjadi keuntungan besar untuk bisa mendobrak lagi permainan buat teman-teman dari tim EPOS di game yang sekarang. Ada permainan yang sepertinya kurang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim EPOS, padahal mereka di area early cukup unggul ya. Ya, permainan yang lebih dominan dikeluarkan oleh teman-teman dari tim RRQ, bahkan Ryutizi masih jadi pemain yang sangat sulit untuk juga bisa ditumbangkan pada sebuah match di game kali ini. Berkontribusi besar bersama dengan seorang maling dan juga tentunya seorang Vince yang juga udah berhasil mendapatkan assist dengan cukup banyak, menjadi Khalid yang tentunya bakal jadi garda depan untuk bisa menahan beberapa pertarungan yang tentunya teman-teman dari tim EPOS akan lakukan. Jadi bergerak ke top lane, terkena serangan dari seorang Amaterasu. Apakah bakal membuka satu buff final slash-nya dengan beberapa pemain tambahan yang mungkin bisa melakukan sebuah backup lainnya. Kita lihat teman-teman dari tim RRQ, permainan yang lebih nunggu sekarang, nggak mau buru-buru. Mereka mencoba untuk sepertinya mengerahkan serangan dengan lebih baik lagi, yaitu adalah dengan menunggu Lord yang ketiga ya. Akan menjadi kontes terbesar kayaknya untuk match yang sekarang, dan ini akan lihat dari segi pengambilan kartu Lord. Jika ada yang bisa dapat, itu sangat-sangat berguna banget buat bisa ngancurin ke arah sebuah base-nya ya. Dengan Queen Wing yang juga berhasil diamankan, lebih ke arah defense buat maling agar lebih melakukan eksplorasi mungkin dengan pertarungan yang nantinya bakal terjadi di saat ada rotasi yang juga kini dilakukan oleh Ryutizi. Dengan item-item yang juga kini berhasil diambil, bakal mencoba untuk bersiapkan untuk memberikan bantuan, karena sepertinya tadi seorang Fanny hampir saja jadi berhasil untuk berbincang. Dengan Amaterasu yang juga kini mulai mencoba mengejar, mengerahkan beberapa serangan. Dengan kita serang Amaterasu yang juga masih cukup kuat untuk bisa melakukan pertarungan dibantu dengan final slash. Namun sayang kita lihat ada serang Mamski yang harus ditumbangkan. 3-1 sulit untuk bisa dimenangkan. Bersama Amaterasu yang juga kini terkena sebuah ring Sestrom, disambut langsung oleh serang Fizz bersama dengan One Last yang serang maling yang hampir saja tadi berhasil mengenai. Nomor Ryutizi pun juga kini mencoba memberikan beberapa tembakan lagi, dan lihat ini bakal jadi masalah lebih buat teman-teman dari tim RRQ yang ternyata berhasil mendapatkan monster kill di tangan Ryutizi. Jadi pemain yang begitu luar biasa, Ryutizi cukup mematikan. Bahkan kini harus membuat seorang Five pun harus mencoba untuk mengalihkan perhatian, mencoba untuk membuat mungkin sebuah surat di area atas, masih gagal untuk bisa dihancurkan dengan permainan yang cukup menjauh dan harus melakukan sebuah recall. Tapi seorang maling memberikan sepertinya sebuah space untuk bisa membuat ya serang Five berhasil untuk mundur. Kita lihat masih bisa mundur dan nggak tahu ya bahwa seorang Five ada di sana. Namun Lord yang berikutnya ya sepertinya akan jadi sebuah inisiasi yang akan langsung diamankan oleh pasukan tim RRQ tanpa ada gangguan yang cukup besar. Dan kedua berhasil untuk mereka dapatkan. Ada sebuah pressure yang cukup kuat dari pasukan tim EPOS dengan beberapa buff yang juga akan mencoba diambil, dan Blade of Despair jadi item tambahan yang berhasil ternyata diamankan oleh seorang Ryutizi. Mencoba menggunakan beberapa tembakannya lagi dan mungkin bisa berhasil memukul mundur seorang Sano untuk bisa pulang ke arah belakang ya. Dan kini kita lihat mulai mencoba untuk stay dalam gold yang cukup banyak ya. Pasukan tim RRQ apakah bisa memanfaatkan keadaan mereka di game yang sekarang ya, dan mungkin bisa membuat mereka bisa mengamankan ke arah sebuah gamenya dengan tentunya mencoba untuk membawa Wave Union ke bagian tengah. Dengan adanya serang maling terbang yang juga kini bakal mencoba untuk di sana mulai bersiap. Maling kita lihat dengan permainan yang kini akan mencoba mengarahkan sebuah tembakannya ke arah sebuah burst di sana ya, mencari benar-benar informasi lebih sehingga nantinya bisa bersiap untuk melakukan team fight lagi ya. Dengan kini juga Lord mulai masuk ke arah dalam dan tidak Esrik pun terlalu cepat. Diserang main tentunya mencoba untuk menyelamatkan sepertinya Lord untuk bisa masuk ke area dalam, tapi sepertinya gagal dimanfaatkan. Ryutizi pun masih mencoba memberikan beberapa tembakan lain dengan sarang Mamski yang kini seperti dalam bahaya. Ring Sestra pun juga sempat terbuka dengan hardcore yang juga berhasil akan langsung ke arah serang Mamski ketika terlindungan lebih.
dari seorang Kaido pun kini seperti masih akan terjadi. Seorang terasa juga tertembak lagi. Harus kini mencoba untuk pulang ke arah belakang dengan harus membuat pasukan dari Meraki pun seperti akan mencoba membuka satu buah bariernya dan membuat serang Sano pun seperti sulit untuk bisa pulang. Kita lihat pick off tambahan pun seperti hampir saja berhasil membuat Sano pun diamankan, tapi dengan 4 orang pemain yang tumbang dan Sano pun berhasil melakukan sebuah triple kill. Lucky for Maniaka akan berhasil terjadi. Mencoba untuk mengincar arah serang Vince yang mungkin bisa jadi sebuah solusi untuk bisa mengunci sebuah maniaknya di sebuah matchnya di game kali ini. Tapi monster kill yang harus malah terjadi dan wipe out pun dilakukan. Masih ada wave ini juga kini mulai masuk dan harus bisa dijegal. Sekarang kita lihat beberapa pemain dari pasukan tim EVOS pun juga mencoba menggerakkan sebuah serangan yang bagian tengah sana dengan irit surat yang mungkin bisa untuk mereka dapatkan, tapi sebuah purple pun kini mulai dicuri kembali dengan Ryutizi dan malah ada Fender ya yang juga ternyata udah mulai hidup lagi, akan memberikan penjagaan dengan purple yang akhirnya berhasil diambil untuk di tangan teman-teman dari EVOS. Mereka udah cukup bisa membalikan keadaan lagi dari permainannya ya, bersama Gold yang juga nggak terlalu berhasil untuk bisa jauh ya dikejar. Yang akan menjadi sebuah fokus yang akan pasukan dari tim EVOS sepertinya akan lakukan agar bisa mengambil ke arah sebuah kemenangan ya. 17 menit waktu dibutuhkan untuk bisa mengamankan ke arah gamenya. Kita lihat masih akan berlanjut tentunya. Dengan semakin lama semakin juga sulit untuk bisa kembali respon dengan cepat. Prince pun kini harus berapa dengan berhasil. Masih menunggu beberapa pemain lainnya. Mencoba akan memberikan gankingan, tapi Maling gagal untuk bisa melakukan satu santekan ke arah pemain. Dan Mamsi harus tertembak dengan cukup kuat. Rhapsody dan juga sebuah Red Sonata sempat sempat untuk bisa membuat serang Mamsi pun berhasil ditumbangkan, tapi serang Sano yang kini terlalu memaksakan dijaga prioritas langsung untuk bisa ditumbangkan, dan masih ada pemain lain yang sepertinya kini bakal dikejar. Tidak, Amaterasu pun masih masuk dalam sebuah radar terkena sebuah double kill, dan bahkan ada satu bomb lagi pun tersedia. 2 pemain tersisa dan kini harus pulang ke belakang dengan ketar-ketir. Ini bakal menjadi momen yang cukup baik untuk pasukan dari teman-teman tim Hierarchy tentunya berhasil untuk mengamankan sebuah game yang di game kali ini. Apalagi Kaido pun harus tertinggal dan sebuah endgame-nya pun kini ada di depan mata. Yang sebenarnya akan langsung menjadi dilakukan tanpa gangguan yang besar, dan ini dia game yang kedua. Berhasil dimenangkan oleh Hierarchy dan harus membuat EVOS pun berhasil dikalahkan. Kemenangan yang begitu manis terasa, bersama dengan tentunya sebuah coklat yang juga rasa manis untuk seorang Kaido kini dapatkan. 2 silver line pun terjadi karena serang Mamski dan juga Amaterasu ya. Mau ikut bisa guys, langsung aja VIP ya, donatnya Dio dengan MVP dari serang Sano yang harus mendapatkan MVP kalah pada sebuah match yang ada di kedua kali ini dengan poin kill yang cukup banyak terjadi. Dengan 3 kali tumbang dan 1 kali assist yang berhasil didapatkan. Kita lihat bersama dengan seorang Five yang juga berhasil mendapatkan emas di sana. Ada 2 atau enggak 3 orang teman-teman ya. Dengan MVP dari seorang Maling Pangsit yang ternyata berhasil mengunci itu ya, sebuah MVP menangnya ya. MVP menang dari seorang Maling Pangsit dengan 2 emas lainnya. Ada Fizz dan juga Ryutizi dengan 2 silver line dari Fenrir dan juga Mine yang kini terjadi. 18 menit waktu ini betul-betul bisa menang gamenya, dan 25 pick off yang ternyata berhasil dikumpulkan buat teman-teman dari Hierarchy dengan harus membuat pasukan tim EVOS baru berhasil mendapatkan 22 pick off aja. Cuma beda 3 pick off doang, lebih unggul, dan tadi berhasil melakukan raiding the game dengan cukup baik sehingga akhirnya membuat mereka pun mengambil kesempatan ke arah sebuah base untuk langsung bisa dihancurkan ya. Permainan sangat baik terjadi untuk match yang kedua, dan kita akan lanjut untuk masuk ke game yang ketiga ya. Terjadi dengan sebuah endgame yang juga berhasil terekam dengan pasukan tim Hierarchy yang berhasil mengamankan kemenangan dengan seorang pemain yang harus tersisa sendirian dan langsung mencoba untuk menghancurkan ke arah base yang ada di depan sana ya.